langsung saja yang nomor 23 ini di sini ada gambar lingkaran. Masih ingat sudut pusat, sudut keliling, besar, sudut juring itu masih ingat nggak? Itu ingat. Oke. Nah, perhatikan di sini. Di sini AOD itu sebagai sudut pusat atau sudut keliling. AOD eh Yang ini ya AOD ya. Pusat atau keliling? pusat. Ya, pusat karena ada di tengah. Ini Hmm, 110. Terus panjang busur AD, yang ini yang melengkung itu 44. Oh, ini nggak ada hubungannya sama pusat dan keliling ya. oke. Ini berarti sudut untuk busur AOD, besar sudutnya segitu. Perbandingan luas juring COD, COD berarti yang hijau ya. Yang hijau itu dengan AOD 11/7. Besar sudutnya COD berapa? Kalau yang AOD-nya 110. 70. Ya, sudut Wow, udah COD ada. kalau besar tuh di sini ada R-nya. Ini sama dengan 70 derajat karena saling berpelur Hmm. ya. Terus oh gitu. Busur. Ini tuh pernyataan yang benar ya. Oh, berarti yang AOD 110 itu kita belum tahu ya. Belum, 1 dan 4 belum. Belum tahu. Oh, tapi besar. Oke. Apakah besar sudut AOD sama dengan 110? Besar sudut AOD 110. Ya, Iya. ini yang diketahui. Jadi yang diketahui itu cuman sudut CBD. Oh, hmm. Berarti pertanyaannya, CBD ini sudut pusat atau sudut keliling? Sudut keliling. Keliling dari sudutnya yang mana? Yang COD atau AOD? Eh, COD. Ya, betul. Kalau sudut kelilingnya sama dengan 35 derajat, maka sudut pusatnya berapa? Ingat nggak sudut pusat, sudut keliling? Sudut pusat. Sudut pusat besar sudut pusat itu pusat Dua sama kali dengan keliling ya. 2 kali besar sudut keliling. 70. Berarti benar ya 70 ya. Ya. 70 berarti ini benar 110. Berarti pernyataan pertama betul, pernyataan ketiga betul atau salah? Kedua nanti ya, pikirkan nanti. Perbandingan luas curing sebetulnya. Ketiga betul atau salah? COD banding Hmm, AOD sama dengan 11/7 luasnya. benar. Benar. Besar sudut COD 70 derajat? Benar juga ya. Iya, Iya. Terus yang salah iya yang ada mana? jawabannya. Yang ini panjang busur AD sama dengan 44 derajat, maka Itu besar gimana ya nih? panjang busur maka panjang busur CD sama dengan 22 derajat. Ini yang salah ya. Harusnya dia perbandingannya 11/7. Oh, 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 oh. Yang selain yang nggak ada duanya,
Berarti cuma satu dan Astagfirullahalazim. No, coba lihat pernyataan ketiga ini benar atau salah? COD dibanding AOD. Ya. Oh, kebalik ya? Balik iya ya Allah. Gini apa dia jebakannya ya? Astaga. Kebalik. Iya saya baru ngeh. Karena di sini yang salah kan nomor dua. Berarti nomor dua dilihat Iya. lagi. Kalau cuma tiga, tapi nomor satunya benar. Tapi nomor tiga setelah dilihat-lihat, oh COD itu yang lebih kecil. Itu jawabannya yang C. Menjebak. Ngeri ya soalnya ya. Pilihannya sih yang ngeri. Kalau soalnya sih sebenarnya biasa aja. Hmm. Pilihannya ngeri. Oke, selanjutnya di sini ada masuk ke perbandingan. Di sini ada gambar foto dengan luas kertas karton. Ini sebagai yang mau ditempelin fotonya. Sini 60, yang sini 48. Nah, terus hmm, jaraknya ini 4 semua yang ini. 4, ini ke sini juga 4, ini ke sini juga 4. Hmm. Ini gampang sih, coba dulu ya. Berarti nyari ukuran fotonya. Ukuran fotonya berapa? Bentar, ini bagian kanan kiri aja ya yang 4 cm ya. Yang atas bawah belum diketahui ya. Oh, iya. Oh, oh, Mm-mm. 48. Berarti maksudnya oke. Tingginya benar. Gimana? Lebarnya salah, tingginya benar. Tingginya gimana bisa dapat 50 cm? Kan Lebarnya berapa? Lebarnya dulu berapa? lebarnya harusnya 40. Soalnya 48 kurang 4 kurang Hmm, 4. ya 40. Terus tingginya Terus tingginya hmm, empat sama dengan 40 per 48 kali 60. oke 40 per 48 kali 60 sama dengan ini sama ini 5 6 ini sama ini oke betul 50 Nah, baru sampai situ. 50 ya. Terus foto back. Berarti ini salah. Berarti luas fotonya 40 kali 50 betul atau salah? 40 kali 50. Betul. Betul. Berarti 2 dan 3 ya. Langsung aja yang keempat nggak usah dihitung. Ya sih, Nggak Kak. ada pilihan kan? Ya, hemat waktu. Ayo tahu kan caranya nyari luas karton yang tidak tertutup foto kan? Tinggal dicari luas karton keseluruhannya berapa, dikurangi sama luas foto kan? Iya. Oke, nah sekarang kita ke kesebangunan. Sini diketahui AB, AB-nya 15, Hmm. CD-nya 9, panjang CF. PF. Hmm, yang tengah 9 kali 5,
45 ditambah 5 kali 9, 45 dibagi 3 tambah 5, 8. Berarti 90 dibagi 8. Ada jawabannya nggak? 11, Hmm. 11,25 ya? Mm-mm. Iya ya, 11,25. Lalu, Oke, lanjut ya, nomor 26. Ini gampang sih. Cuma nyari volume bandul pancing. Volume setengah lingkaran rumusnya apa? Kok setengah lingkaran? Volume setengah bola? umpamanya bulan sedang bulan. Volume ya. Mm-mm. Setengah kali Hari ini jari-jarinya berapa? Jari-jari bola sama dengan tinggi kerucut. Oke, setengah kali, setengah kali 4/3 hmm? kali Nanti pi langsung aja ya, R-nya ganti 3. Tiganya pangkat berapa? 3. Oke, betul. Kita hilangkan. Berarti ini 2 kali 3 kali 3, 18. 18 18 pi. pi. Hmm. Volume kerucut, rumusnya Kerucut, kerucut, kerucut. 1/3. Sepertiga Hmm. pi R kuadrat kali T. Oke, 3 kali 3 kali T-nya sama dengan tinggi kerucut. Tingginya sama dengan jari-jari ya. 3 berarti. Iya, Hilang berarti sama dengan 9 pi. Berarti totalnya berapa? 18 tambah 9. 27. Oke, nggak ada masalah untuk volume. Selanjutnya di sini ada transformasi. Masih ingat? Rotasi, refleksi, dilatasi. Oh, ini lagi dipelajarin. Oh, Bikin. lagi dipelajarin. Tapi belum ganti. Dicerminkan. Kalau pencerminan rumusnya apa? Dari X, Y dicerminkan terhadap sumbu sumbu X. Ada Nih, rumusnya kan? Refleksi sumbu X. bumbu X. Hmm. X-nya tetap. X-nya tetap, Y-nya ganti. Y-nya ganti. Jadi ini X, negatif Y gitu. Ya. Bentar, saya lupa ngapalan soalnya. Saya kalau yang ngapalan emang ini Hmm. kacau. Oh, terakhir. Hmm. Kalau tuh ya benar terhadap sumbu X ini. Tapi sebenarnya enak yang dari Big Book Matematika SMA mana sih? Jadi dia udah dikasih dalam bentuk tabel. Oh, Hmm. Ini yang mau dipelajari nanti. Mana transformasi? hmm. Nah, lebih enak ini. Ntar yang bentuknya bukan matriks. Oh, kok nggak ada? Ya kemarin ada deh. Gitu.
Oh, bukan yang ini, berarti bukan dari Big Book. Apa Oke, lagi? maaf. Oke, ini udah bener ya. Berarti kita refleksikan dulu nih. Jadi ini kalau hasil refleksinya si A jadi A aksennya 2,6, Ya, terus B aksen jadi nggak ada jawaban. belum. Ini kan baru Hmm. dicerminkan, belum dirotasi itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oh, Dua kali ini hitungnya. Ini 6,2. oh, Ini C aksennya bulu komen apa? 10,8. Terus kalau rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam, rumusnya jadi apa? X, Y-nya. Diganti semua. Jadi negatif-negatif. Iya, Negatif X, negatif Y. Bentar. ah, ah. Rotasi. Kok nggak ada Hmm. di sini? Oh, ini rotasi. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Hmm. Apa ini? Jadi Y, koma min X atau min X, koma min Y? Min semua kayaknya. Min semua. Soalnya di sini jadi Belum belajar yang ada rotasi. Apa? Yang ada derajat-derajat. kalau di sini jadi Y, koma min X ya. Bentar. Hmm. Hmm. Nah, ini rotasi nggak dikasih tahu ya. Ini nggak ada. Bentar, sebentar. Bentar, saya nggak yakin. Rotasi X, Y berlawanan atau searah? Berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Oh iya, min X, min Y, betul. Nih. Berarti ini aksen-aksennya jadi dua kali ya. Jadi min 2,6 B aksen-aksen jadi min 6,2 C aksen-aksen jadi min 10,8. Ada nggak? Siapain lagi? Oh, nggak ada ya jawabannya ya? Heeh. Bentar, bentar, bentar. Saya carikan lagi. Saya tuh pernah ngajar ini, tapi kok lupa. Oh, ini transformasi. Maaf ya, ingatan saya jangka pendek nih. Nah, ini kan udah hafal nih yang pencerminan. Lah, yang rotasi itu Hmm. kan ada dua. Ada yang berlawanan dan ada yang searah. Kalau berlawanan 90 derajat jadi bener kan min Y, X. Kalau searah, Oh, eh, yang berubah semua itu kalau rotasinya 180 derajat. oh, oke Jadi, oke. eh, Mini X. Hmm.
Ini apa ini? Nah, ini rotasi berlawanan arah jarum jam. 90 min Y, X, 270 Y, min X, 180 min X, min Y. Berarti kalau yang rotasi 90 dan 270 itu dibalik dulu. Jadi yang Y jadi X, yang X jadi Y. Kalau 90 derajat yang negatif Y-nya, kalau 270 derajat yang negatif X-nya itu kalau berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk yang searah jarum jam ya kebalikannya aja ya. Oke. Oke, kita kembali. Oh, Ini gampang ada ini. rata-rata nilai ulangan, mau dicoba dulu? No. Oke, silahkan dicoba dulu, Cak. Berarti jumlah siswanya nanti jadi 50 ini. Ah, Ketutupan. Jumlah nilai 40 siswa. 9. Udah Betul. ketemu jawabannya. Mm-mm. Berapa? 9. Bentar. Suaranya nggak kedengeran. Saingan sama hujan. Bentar. Oh, di sana hujan. Iya, hujan di sini. Oh, di sini tadi siang. Oh, Ganti. 9. 90 bagi 10. 9 ya jawabannya ya. Aha. Oke, gampang ya. Iya. Gampang ini. Oke, nomor terakhir, nomor 30. Ini masuk ke peluang. Sebuah kantong berisi 9 kelereng merah, 8 kelereng kuning, 4 kelereng hijau. Jika diambil satu kelereng secara acak, ternyata berwarna kuning dan tidak dikembalikan. Peluang kelereng kuning pada pengembalian Allah. Peluang kelereng kuning pada pengambilan kedua adalah Gimana ngitungnya? Sebentar ya. Hmm.
7/20. 7/20. Jumlah seluruh kelerengnya berapa? 21. Terus diambil 1. 20. Gimana? 21 ya, pas masih utuh. Terus Iya, diambil kelereng kuning. diambil 1. 20. Bisa 7. 7/20. 20 kan nggak dikembalikan. Berarti kelerengnya tinggal 20 yang ada di kantong. Terus Ah, banyak kelereng kuningnya, 7 sisanya. diambil ya. Keler ke Masa semudah itu? Kelereng kuning setelah diambil 1 sama dengan 7. Berarti peluang peluang terambil kelereng kuning untuk kedua kalinya sama dengan 20. 7/20. Ya. Untuk materi peluang ini ada yang mau didiskusikan nggak? Ini cuma cuma ngitung kayak gini doang emang. Iya, peluang itu kan Oh, apa namanya? Dari misal nih, ini kan ada 9 kelereng merah. Misal kita mengabaikan kelereng kuningnya ya. oh, 9 oh. kelereng merah. Jadi nanti peluang terambilnya kelereng merah itu sama dengan 9/21. Kejadian yang mau kita cari dibagi sama seluruhnya. Kalau yang ditanya peluang kelereng hijau berarti 4/21. 1. Heeh. Hmm. Tapi nanti soal ini akan berkembang. Berkembangnya gimana? Itu bukan lagi kelereng, tapi dadu. Misalnya dadunya nggak cuma satu, tapi ada dua. Jadi kita harus mencari nanti akan ada berapa banyak kejadian dari dua dadu itu. Karena ketika yang satu kan nggak mesti ya ada yang dadu pertama keluarnya angka 1, dadu kedua keluarnya angka 2, gitu kan bisa. Nah, jadi Hmm. nanti peluang kejadiannya itu akan mengikuti sama banyaknya kejadian keseluruhan. Hmm. Kalau ini tanpa ada pernyataan, kelereng kuning diambil tanpa pengembalian itu kan berarti total kelerengnya ada 21. Nah, Hmm. itu semua kejadiannya. Kalau mau dicari peluang salah satunya ya kita ikutin aja. Kelereng merah ada berapa, kuning ada berapa, hijau ada berapa. Itu nanti yang akan dibagi oleh seluruh kejadiannya. Kayak Oke. misalnya koin. Koin kan kita lempar. Koin itu ada berapa sisi? 2. Dua. Berarti nanti peluang munculnya angka itu berapa per berapa? 50-50. Iya, 50-50. 50-50 itu kan artinya sama dengan setengah kan? Satu dari Iya. dua kan? Ha-ha. Satu itu angkanya, kan bagiannya cuma ada dua. Angka sama gambar. Berarti angkanya ada satu, gambarnya ada satu. Totalnya Hmm. berapa? Ada dua sisi. Sisi. Makanya nanti dia peluangnya adalah 1/2. Oke, nanti kita bahas lagi tentang peluang ini. Iya. Karena peluang tipe soalnya mas apa namanya macam-macam ya. Mhm. Biar dapat konsepnya. Oke, sekarang ya masih ada sekitar berapa menit? 10 menitan kayaknya. 10 menitan Mhm. nanti kita bahas tentang eksponen. Eksponen di sini ada nggak ya? Mhm.
Oh. Oh, nggak ada di sini. Yang di sekolah ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, baru dikit yang dibahas. Materinya apa yang di sekolah? Ini transformasi geometri. Apa? Transformasi geometri. Oh, baru transformasi geometri ya. Mm. Nanti Baru saya mulai kirimkan atau ngerti. saya nanti aja Cing ya. Biar Nanti aja. fokus satu-satu. Oke, eksponen ini juga ada hafalannya. Nanti di sini ada sekitar 10 sifat eksponen. Yang pertama perlu kita cermatin dulu bahwa eksponen itu adalah bentuk pangkat. Di mana Mm-mm. kalau kita punya A dipangkatkan N, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. N-nya ngikutin. Kalau misalnya di sini 7, A pangkat 7, itu berarti A-nya ada 7 ya. A kali A Ya. kali A kali A kali A kali A. 2, 4, 6, kurang 1, 7. Nah, ini artinya A pangkat 7. Oke. Nah, A sendiri disebut bilangan pokok atau basisnya, bilangan basis, dan N itu disebut bilangan pangkat atau disebutnya indeksnya. Terus nanti kalau misalnya ada, ini saya hapus dulu biar nggak mengkecak. Jadi kalau misalnya nanti ada A pangkat P kali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Kenapa bisa begitu? Ini misalnya di sini ada A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2. Kalau mau kita jabarkan A pangkat 3 itu kan sama aja A kali A kali A. Yang A pangkat 2 itu sama dengan A Lalu kali A. Sehingga pangkat 5. dia jadi A pangkat 5. Iya, betul. A pangkat 5. Atau cara gampangnya, kalau ada A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Dengan Mhm. syarat ya, bilangan pokoknya sama atau dia sama-sama A. Kalau yang sini Mhm. misalnya bukan A, di sini jadi B, maka ini sudah beda nanti. Beda sifat ya, ini sudah tidak bisa. Terus bagaimana? Ya, harus dihitung satu-satu berarti karena bilangan pokoknya beda. Hmm. Oh. Ini misalnya di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Ini kan nggak bisa jadi 2 pangkat 5 atau 3 pangkat 5. Maka di sini Mhm. ya udah dihitung satu-satu. Yang ini 8, yang ini 9. Tuh. Dan seterusnya. Nah, mati. Nah, terus kalau pembagian ini kan perkalian. Bilangan berpangkat dikalikan. Nah, kalau dibagi, itu berarti nanti pangkatnya dikurang. Ini kan ditambah, kalau ini dikurang. Jadi Hmm. ini kalau dibagi, itu ilustrasinya. Ini A kali A kali A dibagi A kali A. Ini kan bisa disederhanakan karena dia bentuknya perkalian. Jadi ini bisa Ya. kita coret. Hilang, hilang. Yang ini juga hilang. Jadi tinggal A pangkat 1. Atau Uh, kalau mau langsung jadi A pangkat 3 dikurangi 2. Sama kan A pangkat 1? oh iya. Ya kan? Mm-mm. Nah, itu sifat umum eksponen yang kedua. Kalau dikali basis dengan pangkat, maaf.
bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan dengan bilangan berpangkat dengan basis yang sama seperti sebelumnya itu dijumlah. Kalau dibagi berarti dikurang. Kurang. Oke. Kemudian yang sifat yang ketiga, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun nilai A-nya, kecuali A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, itu tidak bisa kita simpulkan dia sama dengan 1 ya. Mhm. Kalau misalnya ada min 5 pangkat 0, berarti hasilnya 1. Min 1 juta pangkat 0, hasilnya juga 1. Oh, 100.000 pangkat 0, hasilnya juga 1. betul. Nah, bagaimana dengan 1/A pangkat P? 1/A pangkat P itu bisa jadi A pangkat negatif P karena kalau misalnya kita tulis di sini A-nya yang atas pembagian ya. A kali A kali A kali A per A kuadrat. Balik. Misalnya gini. Jadi di sini akan jadinya, Oh, oke, jadi kan ini sebenarnya bisa kita tulis jadi A pangkat 2 dibagi A pangkat negatif, hmm. A pangkat 4 ya. A Iya, pangkat 4. Jadi kalau kita mau pakai sifat yang kedua yang ini, berarti ini sama dengan A pangkat 2 kurangi 4. kita Sama dengan A pangkat negatif betul. 2. Padahal kalau kita sederhanakan yang ini, hilang, 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 sama dengan 1/A pangkat 2. Sehingga 1/A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat negatif 2. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk ya? Mm-mm. Oke, masuk akal. Jadi ini nggak perlu dihafalkan karena ya itu Nah, kayaknya kita sama ya, tipenya bukan orang yang suka menghafal. betul. Yang transformasi geometri itu saya masih nyari cara gimana sih caranya biar nggak usah ngapalin gitu. Oke, Betul nah ya. selanjutnya kalau untuk yang pangkat dipangkatkan, yang sifat kelima, A pangkat P kali Q ini ilustrasinya kayak gini. A pangkat 2 terus dipangkatkan 3. Berarti kan ini sama dengan A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Sama dengan, kalau kita lihat sifat yang pertama, bisa kita gunakan di sini. Dia jadi A pangkat 2 tambah 2 tambah 2 pangkat 6. Atau sama aja A pangkat 2 kali 3. Karena kan ini penjumlahan berulang ya. Kalau Oh, penjumlahan berulang kan bisa kita rubah ke bentuk perkalian. Oke? oke. Yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Enggak ya? Oke. Nah, untuk yang bagian kanan ini sebenarnya em, Nggak penting. cuman kayak apa namanya mengelompokkan aja. Hmm. Ini sama ini dikelompokkan dipangkatkan sama P. A sama B dikelompokkan dipangkatkan sama P. Nah, yang ini yang beda ya. Oh, 1/P itu sama dengan akar pangkat P dari A. bagaimana itu?
Hmm, yang ini, kalau ada 5 pangkat 1/3, itu bisa kita tulis jadi akar pangkat 3 dari 5. Nah, Hmm. terus yang ini, kalau ada 5 pangkat 3/4, itu sama aja kita tulis sebagai akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Kalau misalnya kita balik, akar pangkat 7 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3/7. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah. Oke, siap ya. Nah, terus yang sifat terakhir, di sini yang A pangkat akar pangkat P dari A itu kan bisa ditulis jadi A pangkat 1/P. Terus dia diakar lagi sama Q. Jadi kan di sini jadi A pangkat 1/PQ. A, pang, A, A pangkat 1/PQ itu kan sama dengan A akar dari PQ dari akar pangkat PQ dari A. Hmm. Cuma dibalik-balik Hmm. yang ini. Tapi yang terakhir ini jarang keluar sih. Yang sering digunakan itu Oke. yang ini, yang 7 sifat. Yang 7 sifat ini yang sering digunakan. Oh. Yang enggak juga sih. Yang ini juga digunakan sih, tapi jarang. Kalau yang terakhir ini jarang sekali, hampir tidak pernah digunakan. Tapi ya buat jaga-jaga pahami aja. Oke, untuk akar-akar ini masih banyak materinya ya. Mm-mm. Nanti kita bahas lebih lanjut. Di sini nanti ada merasionalkan bentuk akar juga. Nah, ini ada sifat-sifatnya dari eksponen itu tadi. Persamaan eksponen, ada persamaan eksponen, ada